Bab 64. Embun terkejut melihat siapa yang memasuki ruangan yang sama dengannya. Begitupun dengan sosok pria itu. Dia mematung di tempatnya. Di ambang pintu geser. Masuklah, Vin. Kenapa kamu hanya mematung di situ? Di gedung utama CRD Corp yang menjulang tinggi. Dalam ruangan khusus CEO lantai atas. Pagi itu Malvin menerima pesan dari kakek Hana. Ajakan makan siang bersama. Malvin menatap layar HP-nya lama. Lalu meletakkannya di meja kantornya. Malvin menghela nafas panjang. Dia masih ada janji dengan kakek itu untuk menemukan dan mempertemukan cucunya. Melihat bagaimana reaksi embun kemarin membuat Malvin ragu dan enggan. Salah-salah malah dia yang balik benci wanita itu. Sekarang saja Malvin sudah cukup merasa resah. Embun berulang kali menyebut Hana. Mengaitkan kemiripannya dengan Hana. Rasa cintanya bahkan terus diragukan istrinya itu. Sudahlah. Hanya makan siang. Apa yang perlu aku bingungkan? Gumam Malvin kembali mencoba fokus pada kerjaannya. Tak lama Kenan datang dengan setumpuk berkas di tangannya. Malvin menatapnya dengan perasaan tidak enak. Apa ini? Ucapnya curiga menatap tumpukan berkas yang Kenan letakkan di meja kerjanya. Hanya pekerjaan yang tertunda, Tuan. Ucap Kenan dengan senyum manis di wajahnya. Kamu bercanda. Sebanyak ini. Protes Malvin. Anda bisa memulainya, Tuan. Lagi-lagi dengan senyum yang sama. Malvin memijit kepalanya. Dan bersandar pada kursi kerjanya. Saya permisi, Tuan. Ken. Siang ini kakek Bram mengundang makan siang. Baik, Tuan, akan saya kosongkan jadwal Anda setelah makan siang. Terima kasih, Ken. Bisakah kamu ikut denganku? Tanya Malvin menawari. Apa itu tidak masalah? Kenan malah balik bertanya. Aku ingin menghindari kakek itu menyita waktuku terlalu lama. Ucap Malvin beralasan. Apa Anda belum mempertemukan Nona Embun dengan Tuan Bram? Belum. Itu tidak baik, Tuan. Apalagi jika Tuan Bram tahu lebih dulu. Kata Kenan. Aku tahu. Jawab Malvin menerawang jauh. Kau bisa pergi. Ken membungkuk setengah badan dan berjalan keluar ruangan Malvin. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa jam sebelum waktunya makan siang, HP Malvin berdering. Malvin yang sedang sibuk dengan lembaran berkas di mejanya melirik HP-nya. Embun kaleng. Gegas Malvin menekan tombol hijau. WhatsApp, baby. Bisakah kamu menemaniku makan siang? Suara embun di seberang sana. Malvin melongok jam di tangannya. Sorry honey. Aku sudah punya janji makan siang. Sesal Malvin dengan nada sedih. Begitu. Tidak apa-apa. Selamat bekerja. Hey White, bagaimana kalau makan malam berdua? Tawar Malvin. Ajak Katie dan Kayla juga. Kata embun di seberang sana. Itu namanya bukan berdua sayang, tapi berempat. Kamu keberatan? Tanya embun dengan nada nakal. Membuat Malvin tersenyum lebar. Tidak. Kamu mau makan malam di mana? Coba nanti aku tanya anak-anak. Mereka mungkin punya pilihan. Oke, honey. Maaf membuatmu kecewa siang ini. Ucap Malvin lagi. Dia merasa tak enak menolak ajakan embun. Namun dia sudah membuat janji makan siang dengan kakek Hana. Tak apa. Kamu akan menggantinya dengan makan malam. Itu sama saja. I love you. Tutup Malvin diakhiri dengan kecupan di teleponnya. Love you. Balas embun dari balik speaker. Panggilan berakhir. Malvin kembali menyelesaikan tugasnya. Begitu pekerjaannya selesai, Malvin mengintip jam di tangannya. 15 menit sebelum makan siang. Gegas Malvin keluar dari ruangannya. Disambut Kenan di depan lift. Mereka berjalan keluar gedung CRD Corp dan melaju dengan mobil merah menuju sebuah restoran Korea ternama di kota itu. Malvin mengambil langkah lebar. Ia terlambat 2 menit dari waktu yang dijanjikan. Semoga kakek tua itu tidak komplain. Gumam Malvin. Di sampingnya ada Kenan. Ponsel Kenan berdering. Kenan mengangkatnya. Dan berbicara sebentar. Maaf Tuan. Ada yang harus saya selesaikan dulu. Pamit Kenan menunjuk ponselnya. Membuat keduanya berhenti sesaat. Apa? Sekarang. Kita sedang makan siang. Protes Malvin mengerutkan alisnya. Maaf. Sesal Kenan. Akan saya usahakan untuk segera kembali. Malvin menyentak nafasnya. Baiklah. Pergilah. Malvin kembali memulai langkahnya. Mengikuti pelayan yang menuntun jalannya. Sampailah Malvin di depan sebuah ruangan privat.
Pelayan itu mengetuk pintu. Tuan, tamu Anda sudah datang, ucap pelayan itu. Persilahkan dia masuk, sahut suara berat seorang pria tua dari dalam. Pintu digeser. Malvin berjalan memasuki ruangan itu. Betapa terkejutnya dia. Selain kakek Hana, di sana juga ada embun. Wanita itu tak kalah terkejut melihatnya. Berbeda dengan kakek Bram, dia tersenyum puas seolah menantikan momen ini. Masuklah, Vin. Kenapa malah mematung di sana? Suara berat kakek Bram menegur Malvin yang masih berdiri di ambang pintu. Malvin menatap sendu di wajah embun yang memilih mengalihkan pandangannya. Malvin duduk di depan kakek Bram. Mereka hanya bersekat meja. Makanlah. Kakek Bram mengambil suapan pertamanya. Malvin menatap lekat embun. Ia tidak menyangka akan dipertemukan dalam situasi seperti ini. Malvin menyesalkan tindakan kakek hanya yang terkesan terburu-buru. Ada apa ini, kek? Malvin beralih menatap kakek Bram meminta penjelasan. Malvin menyipitkan matanya. Kita sedang makan siang. Makanlah, ucap kakek santai. Kek, sebut Malvin masih menatap kakek Bram serius. Kakek Bram meletakkan kasar sumpit sedoknya menggebrak di meja. Embun terlonjak kaget. Vin, aku yang seharusnya bertanya. Ada apa? Geram kakek Bram, menatap nyalang pada Malvin. Marah karena Malvin bahkan seolah tak ada niat mempertemukan dia dengan cucunya yang hilang. Kau sudah menemukannya. Bahkan sudah menikahinya juga. Beraninya kau tidak segera mempertemukan kami. Sentak kakek Bram berapi-api. Apa begini caramu berterima kasih? Sinis kakek Bram menatap dingin pada Malvin. Kakek, ada hal yang tidak Anda mengerti. Anda seharusnya lebih bersabar. Malvin masih berusaha tenang. Anda seharusnya lebih percaya padaku. Embun menatap sendu Malvin. Selama inilah merasa Malvin menyembunyikan sesuatu darinya. Dan sepertinya dia mulai mengerti. Terlalu banyak kebohongan yang tidak dia ketahui. Brak, bersabar katamu. Aku sudah hampir mati dan kau menyuruhku bersabar untuk menemui cucuku. Sentak kakek lagi dengan luapan emosi. Malvin mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia menutup matanya menahan egonya untuk mengucapkan kata yang mungkin akan menyakiti embun. Malvin kembali menatap kakek. Kau sudah membuatku kecewa dengan kematian Hana. Kau semakin menambah kekecewaanku dengan ini. Sentak kakek Bram lagi. Aku berhak untuk bertemu dengan cucuku. Embun tersenyum muak dengan semua ini. Drama yang sangat menyebalkan. Embun berdiri. Aku sudah cukup. Ucapnya berjalan ke pintu geser. Embun, please. Cucuku. Kita. Aku juga berhak untuk tidak mendengar omong kosong semacam ini. Kata embun menoleh sedikit. Dia membuka pintu geser. Sedikit pun tak ada yang mempertimbangkan bagaimana perasaanku. Sayang. Kita harus bicara. Malvin ikut beranjak. Tak ada satupun dari kalian yang aku inginkan. Biarkan aku sendiri. Embun melangkah keluar dari ruangan itu. Embun, sebut kakek dan Malvin bersamaan. Kedua pria beda generasi itu saling bertatapan. Inilah alasannya aku tak segera mempertemukan kalian, kek. Dia tidak bisa menerima orang-orang yang sudah membuangnya. Ucap Malvin sebelum berlalu meninggalkan kakek Hana. Bab 65. Embun berjalan cepat keluar dari restoran Korean itu. Malvin yang menyusul sedikit berlari kecil. Menarik lengan embun hingga wanita itu berbalik. Wajah sendu dengan genangan di matanya embun perlihatkan. Hani, dengarkan aku. Malvin menatap lembut pada istrinya itu. Tak ada yang ingin aku dengar lagi, Mal. Potong embun menggelengkan kepalanya. Biarkan aku sendiri. Embun mencoba melepaskan cengkraman tangan Malvin. Pria itu begitu kuat menahan tangan istrinya. Lepaskan aku, Mal. Pinta embun dengan suara bergetar. Kamu harus dengarkan aku dulu. Pinta Malvin memohon. Embun menggeleng kuat. Tinggalkan aku sendiri. Malvin menatap pilu istrinya itu. Lah bersedih. Tak ada kesempatan untuknya jika embun dia lepaskan sekarang. Malvin menggotong tubuh embun memikulnya bak karung beras di pundaknya. Malvin, apa yang kamu lakukan? Pekik embun terkejut. Tiba-tiba Malvin menggotongnya seperti itu. Lepaskan aku. Meronta-ronta memukul tubuh Malvin dengan tangannya. Lepaskan aku. Lepas, Mal. Jerit embun membuat orang-orang memperhatikan mereka. Pak, ada apa ini? Kasihan mbaknya digituin. Serbu seorang ibu-ibu mendekat. Dia istriku. Kami hanya sedang bertengkar.
Ucap Malvin saat ada beberapa ibu-ibu yang mendekat ke arahnya berjalan. Lepaskan aku, ucap embun meronta. Malvin terus berjalan ke mobil merah yang terparkir, membuka pintu belakang dan memasukkan embun ke sana. Malvin sendiri ikut masuk. Kenan yang berada di belakang kemudi terkejut melihat tuan dan nonanya tiba-tiba masuk. Ada apa ini? Apa aku melewatkan sesuatu? Kenapa ada nona embun juga? Bukankah harusnya makan siang bersama Tuan Bram? Jangan-jangan. Suara hati Kenan yang masih terkejut bermonolog. Apa yang kamu lakukan? Sentak embun marah mendorong tubuh Malvin. Kenapa tak kamu biarkan aku sendiri? Jalankan mobilnya, Ken. Tita Malvin memeluk erat tubuh embun. Baik tuan, jawab Kenan. Melirik sekilas pada pasangan yang sedang bertengkar itu. Yah, nggak jadi dapat makan gratis nih. Dalam hati Kenan, mobil melaju perlahan dalam keheningan. Apa ada yang ingin kamu jelaskan? Tanya embun memecah kesunyian. Aku mencintaimu embun. Embun tersenyum kesal. Hanya itu penjelasanmu. Aku mencintaimu embun. Malvin menatap dalam netra embun. Aku tak mau dengar. Embun menutup kedua telinganya. Malvin mengambil tangan embun menjauhkan tangan itu agar lepas dari telinganya. Aku mencintaimu. Mata Malvin terpantik pada wajah embun. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tak mau dengar. Tinggalkan aku, Mal. Kamu hanya mencintai Hana. Semua tentang Hana. Hanya Hana. Dia pergi lalu kalian semua mencariku. Aku hanya penggantinya. Aku. Malvin membekap mulut embun dengan ciumannya. Malvin bersedih. Kenapa embun masih saja berpikir begitu? Embun mencoba melepaskan diri dari dekapan dan bekapan Malvin. Dia mendorong tubuh Malvin. Namun pria itu justru semakin erat memeluknya. Malvin terus menciumnya. Tak peduli seberapa keras embun menolak. Tanpa peduli lidahnya yang sakit oleh gigitan embun. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Embun menangis. Gigitannya melemah. Dia tak lagi memberontak. Isakan kecil membuat tubuhnya berguncang pelan. Malvin mengusap bibir embun yang basah dengan jempolnya. Sorot mata sedih menatap embun lembut. Embun kembali terisak, mengusap lelehan berwarna merah yang keluar dari mulut Malvin. Aku mencintaimu embun, bukan karena apapun, bukan demi apapun. Bahkan jauh sebelum aku menyadari bahwa kalian mirip ataupun bersaudara. Jauh sebelum itu, bagiku, kamu yang tangguh dan penyayang. Kamu yang peduli dengan sesamamu. Yang menuntun kami masuk dalam keluarga panti. Yang memberi kami kebahagiaan tersendiri. Kehadiranmu dan Kayla merubah banyak hal di kehidupanku dan Katie. Untuk itulah kami terpikat padamu. Karena itulah kami menyerahkan diri padamu dan Kai. Tutur Malvin menyatukan kening dengan kening embun. Percayalah. Kami mencintaimu karena sifat dan sikapmu. Karena ketulusan hati kalian. Dan itu tak akan pernah berubah. Walau tubuh dan fisikmu telah berubah sekalipun. Malvin kembali melumat bibir lembut embun. Memeluk erat tubuh mungilnya. Tenggelam bersama dalam gelora cinta yang sempat teragukan oleh hati embun yang gamang. Ya ampun, apa yang sedang mereka lakukan? Haruskah aku bergelincir keluar? Jerit batin Kenan yang menyupir di depan. Tidak menyangka harus menjadi saksi bisu di sana. Sangat tidak enak rasanya. Bagi jiwa jomblonya yang terus meronta melihat adegan dewasa melalui kaca mobil. Yah, walau hanya ciuman, tetap saja bikin ngenes. Oh, Tuhan, aku jadi ingin segera menikah. Kirimkanlah aku gadis. Janda juga tidak apa-apa Tuhan. Rintih Kenan lagi di dalam hati. Malvin dan embun masih dalam love mode. Mencium satu sama lain. Berbagi ludah dan menyentuh kelembutan lidah pasangannya. Berbagi kehangatan pelukan. Malvin mengangkat tubuh embun ke atas pangkuannya. Pria itu memeluk pinggang wanitanya dengan melumaat perlahan. Embun membingkai wajah Malvin. Menekan tengkuknya dan memperdalam ciuman. Menikmati setiap kecupan yang suaminya berikan. Embun melepas panguatannya. Menatap netra Malvin yang melihat matanya dengan kelembutan. Tatapan sayang yang sama dengan saat dulu embun pertama kalinya berciuman dengan Malvin. Nafas keduanya sudah memburu. Semakin tak sabar rasanya untuk sampai di rumah. Mereka kembali berciuman. Kenan menyetir tanpa tahu kemana arah tujuannya.
melirik melalui kaca mobil. Dia seharusnya memberi privasi pada bosnya itu. Tapi dia justru terjebak di dalam mobil. Seharusnya aku tidak di dalam mobil. Lalu di mana aku seharusnya? Apa di bawah mobil? Ark, Kenan, Ken. Panggil Malvin melepas pangutannya. Matanya terpantik pada wajah embun. Bawa kami ke hotel terdekat. Tita Malvin melepaskan pandangannya dari embun. Baik tuan. Kenan memarkirkan mobil merah itu di halaman parkir hotel yang dia lihat paling dekat dengan posisinya saat itu. Kenan keluar dari dalam mobil, memasuki lobi hotel dan melakukan registrasi. Lalu keluar lagi menuju mobil merah di mana bosnya masih sibuk melanjutkan aksi yang menyiksa matanya. Untung nggak kelihatan dari luar. Kenan menghela nafas panjangnya, lalu mengetuk jendela pintu belakang. Malvin keluar bersama dengan embun. Bos yang tidak peka terhadap bawahannya itu memeluk erat pinggang istrinya. Setelah menyerahkan semua akomodasinya, Kenan pamit lebih dulu. Malvin juga berpesan untuk mengambil mobil embun yang tertinggal di restoran Korea. Setelah keduanya memasuki hotel, Kenan bernafas lega. Akhirnya penderitaan jomblo berakhir. Waktunya mengurus mobil Nona Embun. Batin Kenan membuka pintu mobilnya. Gerakan tangannya terhenti sesaat. Matanya terpaku pada jalan keluar hotel. Dia menarik sudut bibirnya ke atas.